Halo, kembali lagi di channel kami Telsa TV. Kali ini saya Zalwa Isoizah bersama teman saya. Anissa Maulida dari kelas 11G. Kali ini kita mau ngapain sih, Nis? Kita mau membahas nih yang lagi viral di beberapa sosial media. Kira-kira apa ya beritanya? Berita tentang Brazil. Siapa sih yang nggak tahu beritanya di Brazil itu? Itu tuh beritanya bener-bener kayak serem sih kalau menurutku sih. Kira-kira apa sih? Coba dong di-spill. Oke, kita spill ya. Sesuai di gambar ini. Oh, balik. Sesuai gambar ini. Nah, karnaval di Brazil yang lagi diheboh-hebohkan itu diadakan di tanggal 11 hingga 25. Kira-kira seminggu berarti ya. Itu diadakan di Rio de Janeiro dan Sao Paulo. Kira-kira itu acara apa ya? Kayak karnaval gitu sih. Namanya festival Festival Satanik. Agak aneh juga sih judulnya sih. Kayak kenapa harus ambil tema satanik gitu? Kira-kira itu karnavalnya tuh modelnya gimana sih? Kayak kita tuh Cosplay gitu ya? iya cosplay jadi iblis gitu kayak menurutku sih. Yang hantu-hantu, Iya. yang serem gitu kan? Tapi lebih condong ke iblis sih. Ke iblis. Iya. Kalau menurutku sih aneh ya karnavalnya. Soalnya kenapa mereka harus ngambil tema kayak gitu dan kenapa mereka harus menghina Tuhan mereka sendiri yang katanya mayoritas di Brazil itu agamanya Kristen. Nah, terus katanya ya di berita-berita itu karnaval itu menyebabkan sesuatu bencana. Kira-kira bencananya apa sih? Terdiri dari banjir, longsor, terus apa lagi? Serem juga ya. Ya, kayak petir juga ada gitu di patung apa namanya itu? Itu kamu tahu nggak kronologinya kira-kira gimana? Kronologinya tuh jadi tuh di gambar ini yang bakal aku kasih tahu yang sebelah sini ya. Parah banget sih. Soalnya di foto itu iblis itu nyeret Yesus Kristus. Kayak itu tuh karnaval yang menurutku nggak wajar banget sih sampai bawa-bawa Tuhannya mereka sendiri. Ibaratnya nggak sopan lah. Iya. Tapi itu yang iblisnya itu kan cosplayan manusia ya. Terus yang Tuhan Yesusnya itu cosplay manusia atau patung doang? Manusia. Manusia. Iya, itu manusia yang cosplay. Patung. Jadi menurutku tuh berlebihan banget, kayak nggak wajar banget karnavalnya. Terus katanya belum genap seminggu ya Sudah itu. ada bencana. Jadi kayak acaranya tuh harusnya kan 1 minggu nih misalnya. Tapi karena mungkin acaranya mereka kayak gitu, jadinya malah ada sesuatu hal yang tak terduga mungkin ya. Yang tidak diinginkan juga. Nah, tapi kita kalau mengarah ke yang tentang agama gitu, bisa jadi itu ada azab dari Tuhan juga bisa. Tapi kalau kita nganggapnya itu bukan bukan karena agama, itu bisa jadi karena mungkin faktor karena hujan terus, jadinya tiba-tiba ada petir. Nah, petirnya itu menyambar sebuah patung yang lumayan tinggi ya patungnya itu ya, Ya. di dataran tinggi gitu. Itu pas banget kena di bagian kepala. Nah, kayak di gambar ini. Ting. Nah, itu tuh sehari sebelum acara pada saat persiapan tepatnya 10 Februari 2023, patung Yesus Kristus yang sangat ikonik dan terletak di Rio tiba-tiba tersambar petir. Ya seperti yang dijelaskan oleh Nisa tadi. Jadi Kayak kesambar petirnya itu sebelum acara, tapi banjirnya itu sesudah acara. Ya, tapi acaranya itu baru mungkin sehari gitu loh. Nah, menurut kalian ini bencana alam atau azab? Kalau menurutku azab sih. Kalau menurutmu? Ya, itu juga bisa sih kalau kita mikirnya yang Secara agama. seperti yang aku bilang tadi. Ini juga bisa bencana alam karena kan lagi hujan terus ya kan. Di daerah kita pun juga akhir-akhir kemarin sering hujan. Tapi itu agak Kalau serem juga ya. dalam hal ilmiah mungkin bencana alam ya.
Ya, karena kan katanya kalau petir itu nyambernya yang paling tinggi. Iya, paling tinggi. Pokoknya di pucuk-pucuk gitu. Ya. Dan patung itu juga berada di dataran tinggi. Patungnya sendiri juga tinggi, ya kan? Ah, Banjirnya ini juga lumayan deras alirannya ya, kayak banjir bandang gitu nggak sih? iya kayak Jakarta gitu banjirnya. Sampai tenggelam-tenggelam ya. Dan ternyata banjir itu juga mengakibatkan Korban. ya korbannya tewas. Ada Iya. sekitar 60-an mungkin yang terkena itu. Kira-kira tuh menewaskan 64 orang dengan 18 orang diantaranya merupakan anak-anak menurut keterangan pemerintah setempat dalam sebuah pernyataan. Jadi masih perkiraan, jadi belum Belum ditemukan pasti. semua. Ya. Terus apa ya ini? Terus banyak juga sih bangunan-bangunan yang rusak karena terjadinya banjir bandang itu. Terus ada 2.400 orang mengungsi karena banjir. Ya, serem sih. Kalau menurutku sih, aku tuh sebenarnya nggak mau bahas ini kan, karena kayaknya seru juga dibahas. Jadi seru, serem sebenarnya. Cuma seru, paham nggak sih? Ya mungkin kayak serunya tuh karena kita penasaran nggak sih itu sebenarnya tuh kuasa dari yang maha kuasa atau emang bencana. Menurut kalian kira-kira gimana nih? Apakah bencana alam atau azab dari yang maha kuasa? Kalau menurutmu azab kan? Kalau menurutku juga azab sih. Iya sih, bisa jadi. Tapi juga kalau misalnya itu bencana alam juga karena kuasa yang maha kuasa juga. Ya, Jadi kayaknya sama aja gak sih? ya semua kembali ke maha kuasa. Benar. Gitu. Apa? Uji kan? Pakmu? Oh iya, Nah, ini kan karena habis yang serem-serem, ya, sekarang yang enjoy. ya lumayan lucu sih. Kalian tahu Pak Muh nggak sih? Bapaknya Kamu? Fadil ya? Iya, Fadil JD, keluarga JD. Itu lucu banget tahu. Kamu tahu kan yang video yang viral kemarin itu? Iya, yang Salim sama NCT. NCT salaman sama Pak Muh. Kayak wow, gitu nggak sih? Iya bener, kayak pasti harum banget. Ini gimana tuh Tangannya. kalau kira-kira kamu yang salaman sama NCT? Pingsan di tempat sih. Iya, kayak gitu loh. Kayak lucu banget. Banyak fans yang nggak berekspektasi kalau bakal Salim NCT-nya itu. Iya ya. Kayak, Salim kan harusnya kan membungkuk doang kan. Ini beneran Salim. Yang sampai cium tangan. Iya, kayak hampir cinta kan. Fadil aja yang baru ngikutin K-pop akhir-akhir ini aja kaget. Katanya sih bukan Pak Mu doang sih yang apa namanya yang ketemu NCT. Siapa aja tuh? Vidi tahu. Oh, iya, tahu. Yang sempat viral karena reaction apa sih EXO. Tempat tuh rame ya sama NCT Pak Mu itu ya. Iya. Aku pas lihat, loh. Ini beneran gitu kayak kaget tapi bagus sih, lucu juga. Kayak enggak ekspektasi kan, soalnya kan Iya. budaya sana sama budaya kita kan beda gitu Iya. kan. Enggak expect kalau mereka tuh bakal cium tangan sampean. Kan biasanya cuma ngebau gini doang. Kamu jadi ngebayangin gak sih kalau kamu yang salaman gitu sama NCT? Langsung aku tanyain mau nikah adat apa? Kayak kita ketemu aja udah seneng banget ya. Iya, Apalagi ketemu artis Indonesia aja udah seneng banget. apalagi bisa sambil salaman. Kira-kira kalau kalian para pecinta NCT nih gimana kalau kalian yang ada di posisinya Pak Muh? Kejang-kejang. Aku yakin kejang-kejang, nggak ada yang nggak kejang-kejang. Kalau kejang-kejang, sok cool banget sih menurutku sih kalau nggak kejang-kejang. Itu aja. Mau itu aja, oke. Kalau ada yang ingin kalian bahas di podcast selanjutnya, komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Like dan share video ini. Goodbye. Sekian dari kita. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Sampai Dadah. jumpa lagi.